Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasuda Majika Irianto dari kelas 5A PCKR. Untuk pada siang hari ini saya akan mewawancarai guru olahraga untuk tugas dari Pak Doni, yaitu kajian kurikulum. Sebelumnya, Gimana? untuk Bapak, nama Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Maulana dari guru penjas Madrasah Aliyah Laro Lima. Kebetulan saya di sini diminta tolong oleh Mas Abde ya, dari kampus Universitas PGRI Semarang ya, khususnya tugas perkuliahannya. Untuk pengalaman dalam melakukan menjadi guru penjas di MA itu sudah berapa lama? Untuk pengalaman saya sendiri sudah berjalan sekitar 1 tahun. Terus untuk latar belakang pendidikan Bapak? Kebetulan saya menempuh S1, insya Allah untuk ke jenjang selanjutnya insya Allah saya akan mengikuti S2 keolahragaan. Minta doanya saja, Mas. Bapak memiliki sertifikasi dalam untuk sertifikasi saya belum mempunyai, tetapi saya sudah mempunyai ilmu di lapangan. Insya Allah ilmu itu bisa saya terapkan pada saat mengajar pada saat saya mengajar di madrasah tersebut. Jadi untuk di dalam SK Bapak sudah Sudah. Bapak secara teratur mengikuti pelatihan dan workshop? Ya, kebetulan dari Kementerian Agama, kebetulan kan sekolah saya kan Madrasah Aliyah ya, itu ikutnya aturan Kementerian Agama. Kemarin tanggal 26 Februari 2024, kebetulan saya perwakilan dari Madrasah Aliyah untuk mengikuti workshop pembuatan video pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak dalam mengajarkan anak, seperti gaya apa yang Bapak ajarkan tadi? Untuk gaya pembelajaran saya khususnya pendekatan kepada anak. Anak itu perlu pendekatan, perlu bimbingan yang khusus untuk menerima materi yang kita sampaikan pada saat itu. Strategi Bapak yang diterapkan dalam mengajar? Untuk strategi saya sendiri, pertama saya bicara di depan tadi pendekatan ya. Pendekatan, lalu saya memberikan contoh, role model contoh pada siswa. Yang ketiga yaitu saya merangkul siswa tersebut agar menerima mata pelajaran yang saya berikan pada saat itu. Dalam pendekatan Bapak terhadap anak murid siswa, apakah sudah ada timbal balik dari siswa juga? Untuk timbal balik alhamdulillah sudah ada responnya, karena ya pendekatan itu sangat penting. Guru mendekati siswa itu sangat penting dalam arti biar siswa itu merespon saat kita ajar pada saat itu. Terus bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk pembelajaran saya menyicipkan memasuki permainan education permainan, tujuannya untuk biar anak itu menerima saat yang saya berikan pada materi tersebut. Jadi ada selingan permainannya. Menurut Bapak, untuk mengelola perilaku anak yang ada di sekolah seperti apa? Untuk mengatur perilaku anak kan kita ketahui sendiri ya, anak itu sikapnya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda ya Mas. Untuk saya menyikapi sebagai guru olahraga, saya mengajak siswa itu yang berbuat salah untuk mengajak berdiskusi. Biar apa? Biar anak itu ibaratnya biar kayak oh iya aku loh,
guruku peduli sama aku. Nah, jadi kita sebagai guru ketika siswa itu berbuat salah, jangan langsung to the point di tempat umum, tetapi ajaklah siswa untuk berdiskusi apa yang mereka kerjakan pada kesalahan itu. Ketika siswa itu diajak diskusi, maka si siswa itu akan merespon dengan baik. Bagaimana Bapak menciptakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas yang Bapak ajar? Ya, kebetulan saya menerapkan prinsip-prinsip yang telah saya pelajari di perkuliahan saya yang dulu-dulu, itu bahwasanya ketika siswa itu terlambat, saya akan memberikan hukuman yang membuat mereka belajar dalam biar sadar dalam penerapan sehari-harinya. Ya. Bagaimana Bapak dalam berkolaborasi dengan guru-guru lain? Kebetulan di Madrasah Aliyah itu sebulan sekali membuat pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu menjadi evaluasi kita sebagai guru dan staf karyawan dan staf yang ada di sekolah. Apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa-siswa? Untuk berkomunikasi sendiri kita selalu memberikan edukasi kepada orang tua soal perkembangan. Jauh mana anak itu perkembangannya di sekolah, itu secara pergerakan maupun secara non pergerakan. Kan kadang di olahraga ada yang langsung terjun praktek maupun yang tidak praktek. Jadi saya membuat catatan khusus untuk melaporkan hasil-hasil perkembangan anak saat itu. Jadi ada catatan khusus untuk saya sendiri. Berarti untuk Bapak mungkin belum menjadi wali. Untuk kebetulan saya belum. Ya. Bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua? Untuk tantangan konflik saya sendiri ketika dihadapkan beberapa konflik, pertama ya saya memberikan edukasi yang terbaik kepada orang tua, biar orang tua itu bisa menerima apa yang saya ajarkan. Terus untuk konflik dengan sesama guru yang lain? Untuk konflik sesama guru ya ini kebetulan saya kemarin mendatangkan salah satu atlet dari kampus UNES untuk mengajar di sekolah saya di materi pencaksilat. Kebetulan ada beberapa guru yang memberikan kritik. Nah, saya sebagai guru olahraga, saya memberikan edukasi yang terbaik agar guru itu bisa menerima apa yang saya sampaikan pada materi tersebut. Jadi memberikan edukasi yang terbaik saja. Jangan kita punya harapan yang jelek-jelek pada guru lain. Bapak bagaimana menilai kemajuan siswa dalam kelas? Jadi untuk penilaian saya mempunyai 3 penilaian. Pertama nilai kehadiran, nilai praktek, dan nilai khusus. Nilai khusus itu nilai perkembangan semua dalam motoriknya, dalam non-motorik dan perilaku. Nah, 3 konsep ini saya menjadikan metode untuk perkembangan saya. Sejauh mana murid itu mengetahui perkembangannya seperti itu. Apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Ya, pastinya di lapangan kan banyak anak yang tidak bisa. Ya, tidak semua anak bisa. Saya memisahkan antara kelompok A dan kelompok B. Kelompok B itu kelompok yang tidak bisa, kelompok A yang bisa. Jadi kelompok A membantu kelompok B agar kelompok B bisa melakukan apa yang saya ajarkan. Jadi saling membantu, saling tolong menolong. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan kemajuan anak tersebut? Ya, kebetulan di Madrasah Aliyah, alhamdulillah di murid saya ada atlet dari beberapa cabang olahraga yang mewakili Kabupaten Demak.
itu selalu saya tunjuk untuk memberikan contoh kepada teman-teman saat mempraktekkan yang saya berikan pada saat itu. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ya, kebetulan kami di Madrasah Aliyah kan sistemnya boarding school ya, dan untuk sambil sekolah. Untuk itu saya memastikan belum bisa untuk menjadi guru ekskul, tetapi saya kedepannya ingin bersinambungan kepada bapak sekolah untuk merencanakan program-program ekstrakurikuler untuk anak tersebut atau untuk murid tersebut. Bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Ya, kebetulan saya bekerja sama kepada masyarakat ya, karena masyarakat penting untuk kita ya, penting kita berkoordinasi dengan baik, menjaga tutur kata yang baik ya, ibaratnya bahasa Jawanya papan empat adepan. Papan empat adepan itu sebagai kunci kita saat terjun di lapangan, biar kita bisa diterima saat memberikan materi dan bisa lancar saat memberikan materi di kalangan masyarakat. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran belajar? Untuk kebetulan saya terus memberikan edukasi terus kepada murid-murid, tentunya kepada guru-guru, karena saya kemarin perwakilan workshop dari madrasah, saya mengajari para guru-guru. Jadi guru-guru itu belum pada bisa cara pembuatannya. Jadi saya sebagai guru muda yang di sana sebagai perwakilan, saya terus mengajari kepada guru-guru maupun siswa dengan cara menggunakan teknologi di media kurikulum Merdeka. Terus untuk apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran bebas proyek inovatif yang telah Bapak terapkan? Ya, untuk program-program saya terus memberikan yang terbaik untuk siswa, biar siswa itu tidak bosan, biar siswa itu tidak monoton terus. Saya memberikan game yang berbasis di media digital. Ya, ibaratnya game kuis lah, biar murid itu menarik kepada pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu. Terus apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum Merdeka? Ya, untuk konsep kurikulum Merdeka sendiri, guru yang mengontrol siswa yang aktif. Jadi demikian itulah siswa yang aktif, tugasnya guru cuma mengontrol perkembangan pada saat itu. Jadi untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, dan guru harus punya inovatif terus di dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka? Ya, saya terus memberikan edukasi. Terus sebelum pembelajaran saya memberikan edukasi. Karena apa? Siswa kalau tidak diberikan pengarahan, tidak diberikan tahu, maka siswa tidak bisa menerima setelah pembelajaran kita yang kita sampaikan. Jadi sebelum pembelajaran saya sampaikan, oh jadi tahun ini kita menggunakan media kurikulum Merdeka. Jadi siswa biar bisa menerima saat pembelajaran yang kita sampaikan. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum dalam menyesuaikan kebutuhan siswa di kelas? Ya, untuk itu saya terus berinovatif terus ya untuk mengembangkan ide-ide yang bagus untuk menarik siswa agar minat dalam kurikulum Merdeka. Jadi saya harus berinovatif, berkreatif mungkin gimana caranya anak itu menarik pada saat pembelajaran yang saya sampaikan. Untuk di sekolah Bapak apakah fasilitas pembelajaran sudah mencukupi? Untuk prasarana-sarana belum mencukupi, tetapi saya menggunakan metode-metode yang lain, menggunakan HP. HP itu sudah sebagai media pembelajaran di masa kurikulum Merdeka. Jadi guru jangan bingung, wah nggak ada laptop, nggak ada proyektor. HP bisa menjadi media pembelajaran. Itu. Berarti untuk MA yang Bapak ajar ini diperbolehkan membawa HP? Diperbolehkan.
untuk pada saat sekolah. Kalau sudah sekolah selesai, HP dikumpulkan karena medianya boarding school sistemnya. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran? Ya, untuk itu saya terus menerapkan beberapa poin. Yang pertama, pembuatan video ya. Ketika saya tidak bisa hadir di dalam tugas saya sebagai guru, saya bisa online atau memberikan video pembelajaran. Jadi saya mengupload ke YouTube, lalu guru piket memberikan link YouTube yang saya berikan, maka siswa akan bisa mempelajari pada saat itu. Jadi menggunakan media video, pembuatan video. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan merancang kurikulum merdeka? Ya. Tentunya saya mengajak stakeholder yang ada di sekolahan, khususnya tim kurikulum, ya, untuk mengajak memberikan inovatif terus, ide-ide kreatif mungkin di masa kurikulum merdeka. Contohnya tadi pembuatan video dalam pembelajaran itu sangat penting untuk guru-guru yang ada di sekolah. Apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Apa pendapatan Bapak untuk kemajuan kurikulum merdeka? Untuk kemajuan ini ya sangat luar biasa ya, karena siswa yang dituntut yang aktif, yang berkreatif mungkin ya, guru cuma mengontrol. Jadi untuk perkembangannya sendiri, guru jangan bosan-bosan untuk mempelajari media digital untuk kemajuan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, apa kesulitan Bapak dalam mengajar anak? Ya, pastinya ada sisi kurangnya dan sisi lebihnya ya. Untuk sisi kurangnya pasti anak-anak butuh sinyal, sinyal atau wifi ya. Pasti kita sebagai guru terus memberikan sarana prasarana yang terbaik untuk menunjang pembelajaran siswa-siswa pada saat itu. Jadi wifi itu mas yang kendalanya. Terus Bapak apakah Bapak dalam kurikulum merdeka yang sudah Bapak atasi dalam kurikulum merdeka apa siswa? Ulang mas. Untuk kurikulum merdeka, apakah Bapak sudah melakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengikuti kurikulum? Untuk itu ya terus siswa dibimbing, terus siswa diajarkan untuk pengenalan media digital. Pasti anak-anak zaman sekarang nggak ketinggalan media digital. Yang penting guru mengajari, mengarahkan untuk mengenali media pembelajaran di kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum? Ya, tentunya saya tadi sudah bilang di awal, saya menyelingkan mata pelajaran saya dengan game media, game yang ada di media-media digital untuk pengembangan kurikulum merdeka. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tentang perkembangan anak? Ya, tentunya saya sebagai guru olahraga menyampaikan langsung kepada Bapak madrasah ya, kepala madrasah, untuk memberikan surat kepada orang tua untuk mendatangkan langsung ibaratnya undangan khusus lah kepada orang tua. Kita sebagai guru memberikan evaluasi terus tentang perkembangan yang ada di sekolah, tentunya di murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan tugas dari universitas, dan untuk penjelasan Bapak mungkin buat saya sudah cukup. Dan terima kasih sekali lagi Bapak.
sudah menunggu waktunya. Buatan apa mas? Ya saya sebagai manusia saling kalau menolong mas. Sudah cukup untuk wawancara pada siang ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.